Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul CPU, yaitu Central Processing Unit. Baik, sebelum saya mulai, kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satrio Pratama Wijaya dengan NIM 3121102223 dari TI21A1. Baik, apa itu CPU? CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware yang memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut juga sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang disebut juga sebagai prosesor core. Istilah-istilah yang sering kita dengar saat ini juga berasal dari perkembangan teknologi CPU tersebut, misalnya teknologi dual core, di mana dalam sebuah CPU terdapat 2 processing core, maupun quad core yang memiliki 4 processing core. Sebuah CPU yang canggih bahkan memiliki teknologi dengan 6 atau yang sering kita sebut dengan hexacore maupun 8 processing core, yaitu octa-core. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Baik, sekarang kita membahas tentang prosesor. Apa yang kalian ketahui tentang prosesor? Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop maupun komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor juga memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Sejarah singkat prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau Integrated Circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 dan didesain oleh Ted Hoff, Federico Faggin, dan Stan Mazzot. Kita beralih ke komponen prosesor. Yang pertama ada control unit yang disingkat menjadi CPU. Pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output. Aktivitas bisa dieksekusi tanpa ada tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. Yang kedua, ada Arithmetic Logical Unit yang disingkat menjadi ALU, yaitu komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dengan benar. Di dalam komponen ini, proses benar-benar melakukan pekerjaan yang penting pada sebuah sistem. Yang ketiga, ada Register Unit yang disingkat menjadi RU. Komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama.
dan memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Data yang telah diolah CPU dan ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Berikut merupakan beberapa fungsi prosesor. Fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk, kemudian dikeluarkan dan berupa output, yaitu memberi perintah. Fungsi prosesor adalah yang pertama, memastikan komputer bekerja dengan baik. Yang kedua, menjalankan proses informasi pada komputer. Yang ketiga, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. Yang keempat, menjaga performa komputer. Yang kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Yang keenam, mengolah perhitungan algoritma. Yang ketujuh, menjaga stabilitas komponen komputer. Dan yang terakhir, mendukung kebutuhan spesifik komputer. Macam-macam prosesor. Berikut adalah beberapa jenis dan merek prosesor yang beredar di pasaran. Yang pertama ada Intel. Prosesor Intel adalah prosesor paling populer dan banyak digunakan pada laptop maupun komputer. Kelebihan prosesor ini diantaranya adalah lebih tahan panas dan ada turbo boost yang dapat mempercepat proses kerja pada komputer. Yang kedua, ada dari merek AMD, yaitu singkatan dari Advanced Micro Device. Prosesor AMD adalah saingan terbesar prosesor Intel, tapi lebih disukai oleh para gamers karena AMD dilengkapi dengan VGA ATI Radeon. Yang ketiga ada IBM, singkatan dari International Business Machines Corporation. IBM memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak. Prosesor yang pernah diproduksi oleh IBM diantaranya adalah Pentium 2 Xeon dan IBM Power. Yang keempat ada dari merek Apple. Apple memproduksi beragam prosesor dan penjualan software komputer. Produk prosesor yang diproduksi Apple Inc. diantaranya Apple I, Apple iOS, dan Macintosh. Cara kerja prosesor. 3 hal dasar yang dilakukan prosesor yaitu 1. Menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis. Yang kedua, memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi memori lain. 3. Mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain. Prosesor akan menerima perintah masuk atau input dari keyboard, mouse, atau input data lain yang terhubung dengan komputer. Setelah itu, menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian diteruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Kembangan prosesor. Yang pertama ada dari merek Intel. Intel baru saja mengumumkan prosesor mobile terbarunya di gelaran CES 2022 dengan menghadirkan performance hybrid architecture di prosesor mobile. Untuk pertama kalinya, Intel Core generasi 12 ini disebut menawarkan performa 40% lebih cepat dari prosesor mobile generasi sebelumnya. Prosesor ini memiliki dukungan memori luas untuk model DDR5, LPDDR5, dan DDR4, LPDDR4 hingga 4800 LTS. Pertama kali di industri untuk prosesor mobile H-series. Selain itu, Intel Core i9 generasi 12 ini memiliki dukungan Thunderbolt 4 yang menyajikan kecepatan transfer hingga 40 Gbps atau 40 GB per second dan konektivitas PC ke berbagai monitor 4K termasuk aksesoris. Perkembangan prosesor selanjutnya ada dari merek AMD. AMD Ryzen 6000 series merupakan prosesor yang mengadopsi arsitektur Zen dengan proses fabrikasi 6 nanometer. Tiap inti atau core dalam prosesor tersebut berjenis Zen 3+. AMD mengklaim jenis inti prosesor ini memungkinkan CPU menghasilkan performance per watt
yang mumpuni dan 1,3 kali lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. CPU ini juga dibekali dengan GPU terintegrasi pertama yang mengusung arsitektur terbaru RDNA 2. AMD mengklaim pengolah grafis ini 2,1 kali lebih cepat dari GPU yang ada di deretan CPU Ryzen 5000 series. Ryzen 6000H series dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan laptop gaming dan produktivitas, sementara Ryzen 6000U series didedikasikan untuk perangkat laptop tipis untuk menghemat baterai. Kesimpulan yang kita dapat, melihat dari tahun ke tahun perkembangan prosesor semakin meningkat, baik dari segi kapasitas maupun kemampuan prosesor itu sendiri. Perkembangan prosesor sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengembangan software, yang mana perkembangan software juga sangat pesat. Oleh sebab itu, prosesor harus mengimbanginya dengan terus ditingkatkan kemampuannya. Dengan meningkatnya kinerja prosesor sangat membantu sekali dalam bidang teknologi informasi, namun bertolak dari hal kemajuan itu, untuk memperoleh sebuah prosesor dengan kapasitas dan kinerja bersaing, konsumen harus menambah biaya pengadaan perawatan prosesor itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.